sebelum konvercap saya tidak tahu jelasnya masalah. Tapi kalau dengan penyuapan itu sendiri, yang jenengan apa namanya jenenge isi tas ada uang ada itu mungkin seperti apa, Pak Yai? Ya, saya tahunya kan dari informasi yang berkembang ini bahwa ada. Sebelumnya kan berjalan baik saja waktu konvercap itu. Semua berjalan baik. Mas Burhan juga ada waktu itu. Semua ada lah. Berjalan baik. Tapi setelah konvercap meletus isu-isu begitu itu ya kan saya sendiri itu prihatin kalau memang betul gitu. Ya mudah-mudahan hal yang seperti itu tidak berlanjut ya. Ke depan nanti. Untuk NU ke depan itu gimana supaya baik. Saya sendiri itu jadi bingung malah. Hanya saya jadi pengurus NU sudah lama di Solo. Jadi Rois saja 4 periode atau 2003 saya sampai 2024 kan. Ya 4 periode. Sebelumnya jadi wakil Rois. Tidak ada apa-apa sampai tanggal 11 bulan 5 kemarin 2024. Ya, Pak Kiai, soalnya kalau waktu pemilihan itu konvercap memang Pak Kiai nggak hadir apa nggak ikut sebagai nggak punya hak suara di situ. Ya tidak punya kalau saya cuma saya kan pengurus itu malah justru yang menyambut acara kan saya sebagai Rois kan. Acara itu iftitah istilahnya kalau di NU itu iftitah itu Rois Surya. Kalau Tanfidiyah itu menyambut sebagai ketua. Terus proses itu setelah berjalan kan diinisialir oleh PB ya. Kemudian proses berjalan pemilihan itu. Cuman suara yang ada di Solo kan hanya 5 dari 5 MWC untuk memilih Rois dan memilih ketua. Tidak seperti daerah lain, kalau daerah lain banyak sampai belasan suara. Okay. Pak Kiai, mungkin dengan munculnya isu ini sendiri, ya kan, dengan munculnya isu ini sendiri, padahal jenengan sebelumnya kan juga nggak ada untuk ini sendiri. Kalau menurut jenengan seperti apa mungkin dengan munculnya isu penyuapan itu sendiri? Ya menjadi sesuatu yang mencitrai NU sebetulnya dengan munculnya suara yang isu yang seperti ini. NU itu kan tidak seperti itu. NU itu bukan, mohon maaf ya, bukan partai politik kok. Jadi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Ya mudah-mudahan nanti bisa lebih jelas gimana baiknya. Mestinya yang lebih menjelaskan mas media mungkin ya, yang tahu di lapangan. Pak, kalau ini kan sudah muncul isu dugaan penyuapan. Kalau biasanya seperti ini untuk langkahnya seperti apa, Angge? Pak Yai? Jika sudah muncul isu seperti ini mungkin ya, seharusnya dari pihak-pihak yang terlibat dikonfirmasi itu biar jelas ya kan. Cuman kan kaitannya dengan situasi dan kondisi waktu itu, pengkondisian itu menjelang konvercap kan begitu ya. Ya otomatis ada sangkaan namanya money politik atau suap kan karena dikondisikan menjelang konvercap. Andai kata masih jauh dari konvercap, dari waktu konvercap, pengkondisian itu tidak mungkin ada tuduhan atau sangkaan yang seperti itu. Syarat Kiai apabila memang itu terbukti, apakah uang itu memang harus dikembalikan seperti apa Kiai? Ya tidak harus saja, memang itu kan kalau betul terbukti kan haram tuh. Dia jangan makan barang haram, uang itu pengurus NU nggak makan barang haram. Pengurus lain aja tidak boleh, apalagi pengurus NU. Kalau memang terbukti ya. Ya, yang membuktikan sebetulnya informasi yang saya baca itu katanya Rois Surya MWC Pasar Kliwon. Betul enggak? Iya, ya itu coba dikonfirmasi yang. Itu yang soalnya itu yang nangani, yang lihat fakta itu. Kalau saya kan cuma seperti katanya kurang faktual itu. Iya. Ada di dalam agama itu kaidahnya itu al-haqqu aqwa minal fatwa.
kenyataan itu yang lebih kuat dari teori-teori ini. Ya bukti itu aja. Coba itu konfirmasi ke MWC Pasar Kliwon, roisnya yang nerima langsung, ada yang nerima uang itu diserahkan ke bendahara, gimana gitu aja. Informasinya kan seperti itu. Terus ada lagi pendalamannya. Ya itu, 2 itu dulu. Nah, kalau di dalam pengadilan itu, kalau ada bicara bukti 2 kan sudah bisa diseret itu. Kan begitu. Kalaupun ini agar ini cepat selesai, mestinya ada saran apakah seperti apa mungkin PWNU apa PBNU yang harus turun tangan untuk melakukan langkah cepat agar ini cepat selesai gitu, Yai. Sudah ada saran banyak dari berbagai cabang supaya cepat selesai. Insya Allah setelah hari raya mungkin diselesaikan oleh PB apa PW itu. Mudah-mudahan ya. Kalau saya kan sudah mantan pengurus cabang ya. Saya ditarik ke wilayah, ke PB, cuman belum dilantik juga. Karena pelantikannya mundur itu, kelihatannya setelah hari raya. Pengurusnya PB itu banyak yang di Mekah soalnya. Oke. Jika unsur-unsur itu ditemukan Pak Yai, mungkin penyuapan atau mungkin tindakan-tindakan yang mungkin mencederai dari pemilihan ketua itu sendiri, mungkin seperti apa Pak Yai? Ya kalau memang terbukti, kemarin kan saya tadi sudah menyampaikan pernah terjadi di luar Jawa. Nah, itu termasuk gambaran sekilas di Boyolali kemarin, tapi yang tahu kemarin mau konvercap hari hanya malamnya dibatalkan oleh PB yang di Boyolali. Karena informasinya ada pengkondisian sebelumnya, ketahuan gitu lah. Kalau ini kan tak ketahuan sebelumnya, ya ketahuannya setelah terjadi. Tergantung PB apa dibatalkan, apa di caretaker, tidak tahu nanti. Pasti mengacu kepada aturan. Oke. Ya, saya kira itu kalau gambaran sekilas. Tapi gambaran yang sudah terjadi kan banyak. Kalau ada isu-isu yang kurang baik untuk NU itu, PB itu punya kebijakan tersendiri sekarang. Ada perkum namanya. Ya, mudah-mudahan. Artinya untuk hasil konversap itu apakah bisa dianulir atau mungkin? Makanya nanti yang kemarin itu informasi yang dari berbagai WA yang saya terima itu lalu klarifikasi ke cabang, ke saya sebagai mantan cabang, pengurus cabang. Ya nunggu keputusan dari PB dan PB saya gitu. Ini nunggu, masih diam semua kelihatannya. Tapi mereka mungkin tidak merasa yang berbuat, tak tahu saya. Menghebohkan itu sementara ditunda dulu gitu realisasinya. Hebohnya biar beres dulu gitu, tidak heboh. Iya. SK-nya ditunda. Ya kalau masalah itu tergantung PB itu. Iya. PBNU, tapi khususnya dari Rois Surya. Dalam pemilihan ketua NU tanggal 11 Mei yang lalu, gelaran 5 tahunan untuk memilih Rois Surya dan ketua Tanfidiyah PCNU Kota Surakarta. Yaitu sudah terlaksana kalau secara konvercapnya, secara administrasi, secara tata laksana sudah terlaksana dengan baik dan kondusif. Cuman sayangnya tercederai dengan dugaan adanya riswah atau suap, yang mana itu melatar belakangi adanya pengkondisian agar terpilihnya Rois Surya, Kiai Haji Muhtarom dan Ketua Tanfidiyah incumbent Pak Haji Muhammad Masluri. Nah, timbulnya dugaan adanya suap riswah ini sebetulnya sudah terembus sekian hari sebelum konvercap.
kami ditelepon beberapa sesepuh, beberapa tokoh tentang adanya suap tersebut, pengkondisian, sehingga menyebabkan tidak transparannya atau tidak demokratisnya para MBC ini dalam kemungkinan adanya calon-calon lain yang mungkin akan maju atau diajukan ya. Kalau di NU itu kan diajukan ya, tidak maju tapi diajukan oleh MBC, baik untuk Rois Suriah maupun Ketua Tanfidiyah. Hari Rabu kami mendengar desas-desus itu. Hari Kamisnya siang saya sempat menanyakan dan menemui Ketua Tanfidiyah MBC Serengan, Ustadz Suyoto, menanyakan apakah benar adanya berita adanya pemberian uang oleh incumbent. Saat itu Ustadz Suyoto membantah, bahkan mengatakan tidak pernah bertemu, tidak pernah dikumpulkan, apalagi pengkondisian, apalagi menerima uang. Itu saat itu ya yang dikatakan kepada saya. Oh ya sudah, kalau memang tidak benar berita itu. Namun ada hari Jumatnya saya juga sowan Pak Bayun kepada Kiai Zainal Asom selaku Rois Suriah MBC Pasar Kliwon. Nah, di situ lebih jelas lagi informasinya bahwa Pak Zainal Asom membenarkan adanya pertemuan pada tanggal 6 April di bulan Ramadan malam hari di sebuah kedai kopi, cuman beliau lupa kedai kopinya mana karena memang kiai jarang ya masuk di kedai kopi. Lalu di pertemuan itu hanya dihadiri oleh Rois Suriah dan Ketua Tanfidiyah MBC NU se-Surakarta. Setiap MBC kan ada Rois Suriah dan Ketua Tanfidiyahnya, sehingga yang hadir diundang itu adalah 10 orang. Namun Rois Suriah MBC Laweyan Kiai Haji Agus Himawan sedang sakit sehingga tidak hadir, sehingga dihadiri itu semua dan semuanya hadir, baik Rois Suriah maupun Ketua Tanfidiyah MBC NU se-Surakarta kecuali Pak Yai Agus Himawan. Dan ternyata juga dihadiri oleh Rois Suriah yang terpilih konvercat kemarin, Kiai Haji Muhtarom juga hadir. Tentu saja juga hadir selaku pengundang, menurut keterangan kabarnya adalah incumbent. Dan Pak Zainal Asom juga menyampaikan bahwa pertemuan itu juga tidak lepas dari persiapan menjelang konvercap yang akan diadakan hari Sabtunya. Lalu pulangnya semua diberikan tas ya, dan itu tas itu tidak ada namanya, artinya diberikan secara acak kepada seluruh yang hadir. Namun Kiai Zainal Asom menyampaikan cerita kepada kami, wah kok saya tidak enak, merasa tidak enak, kemudian menelpon bendahara MBC Pasar Kliwon untuk bersama-sama membuka. Akhirnya oleh bendahara MBC Pasar Kliwon dibuka, dan ternyata di dalamnya ada amplop setelah dihitung senilai 5 juta rupiah. Langsung Pak Yai Zainal Asom bercerita, wah piye engko aku rawani mulih nek nggawa iki. Piye sok ben nek ditakoni karo Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari.
Ibaratnya pertanggungjawabannya seperti apa. Akhirnya aku rawani gue mulai wis simpenan aja aku balik no kono. Akhirnya uang itu disimpan, dikembalikan melalui bendara MBC Pasar Kliwon. Tanggal 30, Kamis tanggal 30 Mei, kami Rois Suriah PWNU Jawa Tengah PLC, seperti yang kami ceritakan tadi. Kemudian